Shalom teman-teman semua, khususnya adik-adik angkatan 2020. Perkenalkan, nama aku Esther Agnes, angkatan 2019, dipercaya oleh PMKFH Unpad bidang pengkajian keilmuan untuk membantu teman-teman semua belajar pengantar hukum Indonesia dengan pembahasan kita yaitu hukum perdata dan hukum acara perdata. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman semua bisa mempersiapkan alat tulis, buku, dan juga literatur supaya memudahkan kita dalam sesi pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih topik pembahasan kita kali ini ada apa aja. Jadi di sini aku buat 8 topik pembahasan, mulai dari yang pertama ada pengertian hukum perdata, yang kedua sejarah hukum perdata, lalu ada Aanvoelen-Recht dan Dwingen-Recht, yang keempat ada pluralisme hukum perdata, kelima sistematika KUH perdata menurut ilmu pengetahuan dan BW, keenam ruang lingkup hukum perdata, ketujuh pengertian hukum acara perdata, dan yang terakhir adalah urutan proses acara perdata. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian hukum perdata. Oke. Jadi di sini aku mengambil 3 definisi hukum perdata dari 3 orang ahli. Yang pertama ada Profesor Sudikno Mertokusumo. Beliau mengatakan hukum perdata adalah seperangkat peraturan yang mengelola hubungan setiap perseorangan, baik itu dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Yang kedua dari Ronald G. Salawane. Beliau mengatakan hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Yang ketiga, dari Sri Sudewi Masjun Sofwan. Beliau mengatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Berdasarkan ketiga pengertian di slide sebelumnya, aku mengambil kesimpulan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkannya kepada kepentingan perseorangan, pribadi, atau badan hukum. Jadi intinya itu mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dan menitikberatkannya kepada kepentingan perseorangan, baik itu pribadi atau juga badan hukum. Pembahasan yang kedua adalah tentang sejarah hukum perdata. Jadi bagaimana sih hukum perdata itu bisa ada di Indonesia? Pada awalnya, hukum perdata berasal dari negara di benua Eropa yang sebagian besarnya itu menganut sistem Eropa kontinental dan berlakulah namanya hukum perdata Romawi atau Corpus Juris Civilis sebagai hukum asli dari negara Eropa. Di samping juga terdapat hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat. Namun, dikarenakan terdapat perbedaan peraturan yang diterapkan pada masing-masing daerah di negara Eropa, maka dibuatlah suatu peraturan yang memiliki kepastian hukum yang valid. Sehingga pada tahun 1804, pemerintah itu menghimpun deretan hukum yang berlaku pada setiap daerah berdasarkan hasil prakarsanya dari Napoleon. Dan terhimpunlah hukum perdata yang bernama Code Civil de France atau disebut juga dengan Kode Napoleon. Di tahun 1809 sampai 1811, Prancis kan menjajah Belanda. Lalu ada seseorang namanya Raja Ludwig Napoleon, dia menerapkan Wetboek Napoleon Ingerie voor het Koninklijk Holland yang isinya itu hampir sama dengan Kode Napoleon atau Kode Civil de France. Yang Kode Napoleon itu atau Kode Civil de France itu diberlakukanlah sebagai sumber hukum perdata di Belanda. Sesudah penjajahan berakhir, Belanda disatukan dengan Prancis. Akan tetapi, Kode Napoleon atau Kode Civil de France-nya tetap diterapkan di Belanda. Lanjut, pada tahun 1814, Belanda itu mulai membuat kitab undang-undang yang memfokuskan pada hukum perdata dengan dasar kodifikasinya itu hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. J.M. Kemper, sehingga hukum yang diterapkannya itu dinamai dengan Ontwerp Kemper.
Tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya, di tahun 1824 itu Kemper meninggal dunia dan kemudian diteruskanlah oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda yang dia juga kemudian yang menyempurnakan Kitab Undang-Undang Perdata yang telah ada sebelumnya. Lalu pada 6 Juli 1830, kodifikasi sudah selesai dibuat dengan dibuatnya BW, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan WVK, Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena Indonesia dijajah Belanda, maka pada tanggal 1 Mei 1948, kedua undang-undang tersebut itu berlaku di Indonesia dan hingga saat ini dikenallah dengan namanya KUH Perdata untuk BW dan KUH Dagang untuk WVK dengan berdasarkan asas konkordansi. Nah, asas konkordansi itu apa sih? Asas konkordansi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda yang pada saat itu adalah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Aanvoelenrecht dan Dwingenrecht di slide selanjutnya. Menurut ketentuan berlakunya atau kekuatan mengikatnya, hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat pelengkap atau Aanvoelenrecht dan hukum yang bersifat memaksa atau Dwingenrecht. Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Peraturan-peraturan hukum ini hanya berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan itu tidak mengatur sendiri kepentingannya. Contohnya terdapat dalam pasal 1477 BW, dikatakan bahwa penyerahan itu harus terjadi di tempat di mana barang yang dijual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah ditentukan lain. Dan peraturan hukum ini bersifat pelengkap, sehingga orang-orang yang mengadakan perjanjian jual beli suatu barang itu boleh menyimpanginya dengan mengadakan perjanjian lain yang menentukan sendiri di mana tempat dan waktu penyerahan tersebut. Pasal 1477 BW barulah mengikat dan berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian jual beli suatu barang kalau mereka ini tidak menentukan sendiri secara lain. Selanjutnya, hukum yang bersifat memaksa atau Dwingenrecht adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Terhadap peraturan-peraturan hukum mana orang-orang yang berkepentingan itu harus tunduk dan mentaatinya. Contohnya terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan yang sah yang telah ditentukan. Dan peraturan hukum ini bersifat memaksa, sehingga suami istri itu tidak boleh mengadakan perceraian di luar sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah yang telah ditentukan. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah pluralisme hukum perdata. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari pluralisme hukum. Jadi, pluralisme hukum itu didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda-beda di dalam suatu masyarakat. Dalam sejarah perjalanan hukum Indonesia, menjelaskan bahwa Belanda sebagai negara penjajah itu berupaya untuk menerapkan hukum-hukumnya, diantaranya dalam bidang hukum perdata. Sehingga pada tanggal 1 Mei 1848, BW diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi. Sehingga BW itu diberlakukan bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan bagi golongan Bumi Putra atau rakyat Indonesia asli berlaku hukum perdata adat atau hukum adat. Karena berlaku bermacam-macam sistem hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa Barat, terus ada hukum perdata Timur Asing, dan hukum perdata adat atau hukum adat, yang semuanya berlaku resmi bagi golongan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia, yang keadaan demikian itu merupakan dan dinamakan pluralisme dalam hukum perdata. Lalu sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata barat dalam BW masih tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW atau peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per. Dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Di samping berlaku hukum perdata barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu ada namanya hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia.
Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia ada dua, yaitu dari faktor golongan penduduk dan faktor agama. Dari faktor golongan penduduk, dalam kenyataannya, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas 3 golongan tersebut yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Dan keberadaan 3 golongan penduduk ini masih diatur dalam pasal 163 IS Junto pasal 75 RR. Oleh karena itu, penerapan hukum perdata dalam praktek peradilan masih bertitik tolak dari faktor kelompok golongan penduduk tersebut. Contohnya bagi golongan Eropa dan Tionghoa tetap merujuk kepada ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Yang kedua, faktor agama. Karena ada perbedaan penerapan hukum bagi penduduk yang berbeda agama, di mana bagi mereka yang beragama Islam diterapkan hukum perdata Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra yang non-Islam itu diterapkan hukum adat. Jadi, hukum perdata yang berlaku saat ini dalam penerapannya adalah bagi golongan Eropa. Golongan Timur Asing berlaku hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi golongan penduduk Bumi Putra yang non-Islam berlaku hukum adat. Sedangkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam. Dan kekuasaan mengadili sengketa perdata adalah bagi golongan Eropa. Golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra yang non-Islam itu menjadi yurisdiksinya peradilan umum. Sedangkan untuk mereka yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya menjadi yurisdiksi dari peradilan agama. Selanjutnya kita akan membahas sistematika KUH Perdata menurut ilmu pengetahuan dan juga BW. Menurut ilmu pengetahuan, sistematika KUH Perdata itu terdiri dari yang pertama, hukum tentang badan perorangan atau personal reh. Ini memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, memuat juga peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Subjek hukum itu terdiri atas dua, ada manusia dan juga badan hukum. Manusia itu diartikan sebagai pembawa hak dan kewajiban yang terjadi sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Dan badan hukum adalah yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban. Misalnya contohnya kayak negara, provinsi, kabupaten, PT, atau yayasan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada hukum tentang keluarga atau family law. Ini mengatur mengenai hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Contohnya perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, juga perwalian dan kuratel atau namanya itu pengampuan. Selanjutnya hukum tentang harta kekayaan atau vermogenrecht. Mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dalam uang. Dalam hal ini yang meliputi segala hak dan kewajiban orang itu dapat dinilai dengan uang atau namanya nilai ekonomis. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Meliputi yang pertama ada hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang, dan yang kedua ada namanya hak perorangan. Adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu saja. Yang keempat, ada hukum tentang pewarisan atau erfrecht, mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Ada dua macam pengaturan berpindahnya hak kekayaan seseorang yang telah meninggal atau pewarisan. Yang pertama, pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada ahli waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris. Dan yang kedua ada pewarisan berdasarkan wasiat, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhirnya si pewaris. Di slide sebelumnya kita membahas tentang sistematika KUH Perdata menurut ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas sistematika KUH Perdata menurut BW, yang terdiri dari buku 1 tentang orang. Ketentuan yang diatur dalam buku 1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga, karena menurut pembuat undang-undang, pengertian hukum orang dalam arti luas juga meliputi hukum keluarga.
Berkaitan dengan ketentuan buku 1 KUH Perdata dewasa ini telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang memang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata itu tidak berlaku lagi atau dinamakan asas lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya buku 2 tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Jadi menurut doktrin, hukum kekayaan itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum kekayaan yang absolut, artinya hak kebendaan itu diatur dalam buku 2 tentang benda, dan hukum kekayaan yang relatif, yaitu hak-hak perseorangan yang diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Dan dalam buku 2 tentang benda tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat undang-undang melalui ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik, dan dalam pasal 528 KUH Perdata yang menentukan bahwa hak waris merupakan hak kebendaan. Selanjutnya ada buku 3 tentang perikatan. Nah, hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber baik dari undang-undang maupun perjanjian. Selanjutnya, buku 4 itu tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata itu diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataannya. Misalnya, jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya, atau misalnya jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik. Sebelum menutup sesi mentoring kali ini, aku punya ayat yang bagus untuk teman-teman yang terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Isinya yaitu seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi dari ayat ini aku menyimpulkan kalau Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada setiap orang yang mau bekerja keras akan sebuah hasil yang dapat mereka nikmati. Artinya juga tidak ada yang sia-sia ketika kita bekerja keras. Dalam ayat ini pun mengingatkan kita bahwa bekerja asal-asalan itu nggak cukup, tapi kita juga harus bekerja keras dan juga bekerja secara tuntas. Karena ada keberhasilan yang menanti kita, seperti yang tertulis pada ayat ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Shalom. Dan selamat beraktivitas.